Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi temuan sang peneliti. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Nah, jadi di dalam sebuah geologi itu terdapat sebuah penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian geologi, langkah yang harus dipahami oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian geologi antara lain, yang pertama itu kita harus memasuki lapangan penelitian, di mana dalam penelitian geologi ini, penelitian yang dilakukan itu bukan hanya penelitian secara fisik bumi atau alam, melainkan juga penelitian secara sosial. Kemudian pengambilan data penelitian. Nah, seorang peneliti juga harus mempersiapkan, membawa, dan mengisi instrumen penelitian. Nah, di sini terdapat bagan metode pengumpulan data penelitian. Oke, di sini metodenya. Yang pertama adalah metode observasi, di mana metode observasi ini merupakan teknik pengumpulan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Terdapat dua jenis teknik observasi, yaitu teknik partisipan dan teknik observasi simulasi. Di mana observasi partisipan itu dimaksudkan eh, atau juga bisa disebut sebagai observasi terlibat, misalnya dalam untuk mendapatkan sebuah data tentang kebudayaan suatu daerah, peneliti itu ikut terlibat ke dalam kirab budaya di daerah tersebut untuk memperoleh data yang lengkap. Nah, selain itu, ada observasi simulasi. Jadi, peneliti itu mengadakan simulasi-simulasi sehingga responden akan memberikan jawaban yang diharapkan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah wawancara, di mana metode wawancara ini atau interview merupakan teknik komunikasi secara langsung antara peneliti dan seorang yang diteliti atau narasumber. Terdapat dua jenis wawancara. Yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur itu merupakan wawancara yang menggunakan pedoman yang telah terperinci. Sedangkan wawancara tak terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis besar pertanyaan. Kemudian ada metode angket atau kuesioner. Jadi, metode angket atau kuesioner merupakan metode yang penyampaian pertanyaan dan juga jawabannya menggunakan tulisan. Nah, di dalam teknik angket atau kuesioner itu terdapat tiga jenis. Yang pertama, angket tertutup, angket terbuka, dan angket semi terbuka. Angket tertutup itu merupakan angket yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Sedangkan angket terbuka yaitu angket yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, angket semi terbuka yaitu dalam menjawab pertanyaan, responden itu diberikan pilihan jawaban sesuai yang telah ada di angket atau jawaban menurut responden itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kepustakaan. Metode studi kepustakaan atau dokumentasi itu merupakan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber seperti buku, majalah, penelitian, naskah, foto, film, kisah sejarah, dan sebagainya. Nah, di sini langkah yang ketiga yaitu pengambilan sampel penelitian. Nah, pengambilan sampel. Sampel ini merupakan orang-orang yang kita ambil dari sebuah populasi. Misal di sini terdapat populasi ya, terdapat beberapa kumpulan orang. Nah, kita akan mencari sampel atau mengambil sampel dari beberapa populasi tersebut. Nah, pengambilan sampel ini terdapat beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu sampel acak atau random sampling. Jadi kita bisa mengambil sampel itu secara acak, tidak melihat kriteria tertentu. Kemudian sampel bersastra atau stratified sampling, sampel wilayah atau area probability sampling, lalu sampel proporsi atau proportional sampling, sampel bertujuan yaitu purposive sampling, dan sampel kelompok atau cluster sampling. Nah, selanjutnya, melaporkan hasil penelitian geografi. Sebelum menyampaikan laporan penelitian, berikut langkah-langkah yang harus dilalui oleh penelitian geografi. Yang pertama yaitu analisis data hasil penelitian, di mana analisis data hasil penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengorganisasikan, memilah,
mengelola, mensintesis, mencari, dan menemukan pola, serta memutuskan untuk disimpulkan sebagai temuan yang akan disampaikan pada orang lain. Nah, terdapat dua jenis model analisis data. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, untuk analisis data kuantitatif sendiri merupakan pengolah data yang menggunakan analisis statistik, di mana alurnya itu nanti ada pengolahan data yang dilanjutkan dengan pengorganisasian data, lalu penemuan hasil. Nah, sedangkan untuk analisis kuantitatif, mohon maaf di sini terdapat kesalahan. Jadi di sini kualitatif itu merupakan data yang diambil tanpa menggunakan instrumen statistik. Nah, model pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah observasi langsung, kuesioner tertutup, maupun wawancara. Nah, untuk alur pengelolaan data kualitatif ini, yang pertama adalah pengumpulan data, lalu ada reduksi data, lalu penyajian data, dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam penarikan kesimpulan antara lain, kesimpulan itu merupakan capaian akhir dari pengelolaan hasil penelitian, dan kesimpulan itu berpedoman pada permasalahan penelitian. Kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian yang diungkapkan pada rumusan masalah. Lalu yang ketiga menyusun laporan hasil penelitian, di mana laporan penelitian ini bermanfaat bagi ilmuwan, lembaga pemerintahan maupun swasta, masyarakat, dan pembangunan ilmu. Lalu yang keempat adalah garis besar laporan penelitian. Secara umum, laporan penelitian itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, atau bagian inti, dan bagian penutup. Lalu yang selanjutnya yaitu publikasi hasil penelitian, di mana publikasi yang baik itu dilakukan untuk memotivasi belajar menjadi peneliti geografi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah diskusi kelas, lalu menyusun jurnal dan hasil penelitian, publikasi melalui media sosial, dan publikasi melalui koran kampus dan mading. Nah, untuk diskusi kelas ini dapat dilakukan di kelas yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan dipandu oleh tutor. Sedangkan menyusun jurnal dan hasil penelitian, di mana jurnal ini hanya memuat intisari atau pokok-pokok penting penelitian, mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi, hasil, dan simpulan. Lalu untuk publikasi melalui media sosial itu dapat dilakukan dengan melalui website, blog, Facebook, Line, dan sebagainya. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.